Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala alainal Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummati sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa tabina illa yaumiddin, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala idan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqal ladzim wa sadaqan nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat semua, Bu? Halo, sehat? Banyak yang sakit, Bu. Sekarang ini cuaca global. BMKG mengatakan, Ustaz, Pak Bowo, sampai Oktober katanya, ya, kemarau panjang masih. Jaga kesehatan semuanya. Mudah-mudahan dengan pola makan yang sehat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batuk dikit, pilek dikit mah wajar. Asal kita nggak usah ke rumah sakit gitu. Betul, Bu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini, detik ini kita masih dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalibil ilmi. Alhamdulillah, kita bersyukur kita dihadirkan juga di bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa nih, Bu? 1 ada 2. Tadi ngobrol sama Ustaz. Ya, nah, ada yang bilang tanggal 1, tanggal 2. Nggak jadi masalah, yang penting bulannya sudah Rabiul Awal. Alhamdulillah. Salawat serta salam mari kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah dalam napatilah risalah-risalah beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat dari kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambungkan dulu kolbu ini dan lisan ini dengan sedikit kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat berkah ridhonya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah subhanallah la ilaha illallah. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli. Alhamdulillah Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa di tahun 1445 Hijriah dan sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal, dari Muharram, Safar, sekarang bulan ketiga, betul Bu ya? Bulan ketiga Rabiul Awal. Ada peristiwa yang besar yang merubah semua peradaban dunia sehingga hari ini kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Asbab perjuangan dari utusan Allah sebagai khataman Nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya yang kami hormati, kami muliakan Ustazah Utari sebagai pembina di Majelis Ta'lim ini, dan juga Ustaz Rahmat, Ustaz Jainal yang telah menghubungi, mudah-mudahan, dan juga Pak Bowo-nya dengan MBI TV-nya, dan juga semua jamaah yang hadir maupun tidak hadir, mudah-mudahan mendapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diberkahi keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya menjadi putra-putri yang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rabiul Awal ini 1400 tahunan yang lalu pernah hidup seorang rasul yang menjadi panutan kita, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi uswah, menjadi teladan. Nah, ini kita kaji sedikit tentang bagaimana Rasulullah kok dijadikan teladan. Sambil berdiri boleh. Rasulullah SAW menjadi teladan. Ulama menyampaikan kalau manusia suruh nyontoh manusia, pas nggak Pak Ibu? Tetapi ketika contoh nih Pak Ibu ya, ada ayam suruh nyontoh kambing, kira-kira gimana Bu perintahnya? Nggak bisa. Sebaliknya kambing suruh nyontoh ayam ya. Yang kedua, Rasul dihadirkan oleh Allah sebagai manusia, artinya orang. Kita manusia dan orang. Perintahnya jelas dari Allah tadi di surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21, bahwa Rasulullah adalah sebagai uswatun hasanah. Kita manusia, Rasul manusia, suruh mencontoh, pas perintahnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik yang harus kita contoh. Rasulullah SAW manusia yang hebat. Pertama, kenapa dijadikan role model, contoh buat seluruh manusia di dunia ini? Kalau kita kaji secara mendalam, secara hakikat, sering kita tanya, saya tanya Ibu, lebih tua Nabi Adam atau lebih tua Rasulullah Nabi Muhammad Ibu? Nabi Adam secara jasad, secara johir. Tetapi secara ruh lebih tua Nabi Muhammad, maka disebutlah Nabi Muhammad Abul Arwah. Sedangkan Nabi Adam Abul Bashar, bapaknya raga, jasad. Kenapa? Bisa kita buktikan bahwa Nabi Adam ketika berbuat kekeliruan skenarionya Allah, maka beliau bertobat dengan menyebut nama Muhammad padahal belum diciptakan. Ya Allah, demi nama yang Kau yang agung, aku bertobat memohon ampun, juga dengan menyebut nama Muhammad. Begitu juga ketika Nabi Adam ketika menikahi Siti Hawa, maka beliau bersolawat kepada siapa? Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad belum
Ada. Apa kata Allah? Hai Adam, kok kamu tahu tentang Nabi Muhammad atau dengan nama Muhammad? Dari mana? Padahal belum aku johirkan. Maka kata Nabi Adam, ya Allah, ketika kau ciptakan aku dan telah engkau tiupkan ruh ke dalam tubuhku, maka aku melihat di pintu gerbang ars tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Maka hamba yakin tidak mungkin itu nama engkau sandingkan dengan namamu yang agung kalau itu bukan kekasihmu. Perbanyak salawat ibu untuk menghubungkan diri kita kepada Allah. Jadi salawat itu sebagai penghubung. Kalau bahasa sekarang apa? Chip ya, chipnya Ustaz. Ya, chip. Kalau kita GPS nyari tujuan, nah itu. Nah, ke Allah awali. Bahkan Rasulullah sampaikan, kita berdoa tidak diawali dengan salawat, tidak ditutup dengan salawat. Gantung doa kita ibu. Ya. Satu, berarti lebih tua secara ruh Nabi Muhammad. Oke. Satu, kita kaji secara johir dulu. Ya. Nabi Muhammad betul manusia, tetapi beliau jangan disamakan seperti kita manusia adanya. Inilah yang dikatakan basarun lakal basyari. Manusia tapi tidak seperti manusia biasanya. Yuk kita lihat. Kata ulama apa? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW tidur. Kita tidur bu. Betul. Nabi Muhammad tidurnya matanya terpejam tapi hatinya tidak pernah tidur. Kalau kita Ustaz, kita tidur, kata apa? Kata orang Betawi, kebluk. Kalau kagak dibangunin kagak bangun. Ya. Nabi Muhammad beda tidurnya. Meskipun matanya terpejam, hatinya hidup, berzikir kepada Allah dan seterusnya. Satu, dia beda. Kedua, Nabi Muhammad berkeringat, kita pun berkeringat. Keringatnya Nabi Muhammad dijelaskan dalam berjanji seperti harumnya minyak kasturi, padahal dulu belum ada parfum bu. Ya, coba keringat kita, kita cium masing-masing dah. Ya. Apa dah nggak tahu dah ya, tergantung apa yang mungkin ibu-ibu lagi masak, keringatnya bawanya kayak gitu, bau kunyit ya kunyit, bawang ya bawang gitu. Ya, itu beda. Oh ternyata satu dari fisik. Lagi Rasulullah meludah, kita pun meludah. Tapi ludahnya Rasulullah menjadi obat. Ludah kita dalam sejarah sering ya mungkin kita dengar dalam sejarah ketika Rasulullah SAW berhijrah ditemani Sayyidina Abu Bakar, ketika itu belum mau memasuki sebuah goa, maka Rasulullah ditahan dulu sama Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah jangan masuk goa dulu. Kenapa? Biar saya bersihin dulu katanya. Dibersihin tuh goa. Setelah itu apa? Benar saja di dalam goa itu tangannya Sayyidina Abu Bakar dientup yang namanya atau digigit kalajengking. Ya. Gede, hitam, kalajengking Arab bu. Ya. Apa aja yang bawa Arab pasti gede bu. Ya. Ngebet, perih, sakit, bengkak. Tetapi Sayyidina Abu Bakar begitu cintanya kepada Rasulullah, setelah itu sudah beres ya Rasulullah, masuk. Suruh masuk. Setelah itu apa? Beliau lelah dalam perjalanan dari kota Mekah menuju nanti Yasrib, Madinah, Al-Munawwarah, bersembunyi di goa itu, maka beliau lelah, tertidurlah beliau di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Setelah beliau telah tertidur, ingin Sayyidina Abu Bakar menggigil sehingga meneteskan air matanya Sayyidina Abu Bakar jatuhlah ke pipi yang mulia baginda Rasulullah SAW mengenai wajah yang mulia, maka beliau kaget dan terbangun. Ditanya, wahai Abu Bakar, kenapa mukamu pucat? Takut diuber-uber orang Quraisy? Enggak katanya. Sedih ninggalin keluarga di Mekah? Enggak. Nah terus itu kenapa? Nyesel ikut hijrah? Enggak, dibilang enggak katanya. Nah terus kenapa? Ini tangan. Tangan apa? Digigit kala jengking. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Kenapa ngomong tadi? Saya tidak mau
membangunkan Tuhan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, saya tidak mau mengganggu. Akhirnya apa? Ya Allah, diambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, diludahin, yuk kempes sembuh seketika. Coba ludah kita, ya, kena dintup apa atau kebacok atau apa, diludahin, yuk, apa yang terjadi? Bukannya sembuh, lukanya tambah bengkak, orengan nih. Ya, ini satu. Oh, pantas Rasulullah basarun lakal basari, dijadikan oleh Allah sebagai suri toladan. Satu. Kedua, kata Imam Muzawir dalam kitabnya, Rasulullah itu di mana saja berada, beliau itu hebat samanya. Maknanya apa? Beliau di tengah-tengah pasukan tentara, beliau hebat. Beliau di tengah-tengah keluarganya hebat, di depan anak-anaknya hebat, di depan istrinya hebat, di depan siapa saja hebat. Susah Pak Ibu nyari sosok manusia yang seperti ini, susah. Hanya Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, hanya Rasulullah. Ada orang hebat di kantor, tetapi di rumah belum tentu hebat. Datang ke rumah, pulang, ya. Wah, di kantor semua satu kantor diomelin, gelarnya profesor, ya, ngajar mungkin di mana-mana, ya. Tapi begitu sampai rumah dikeplak centong sama istrinya, langsung budek tuh, langsung apa, hilang profesornya, ya. Itulah, oh ternyata Rasulullah di mana saja hebat dan multifungsi, multidimensi, manusia multidimensi, ya. Rasulullah itu apa? Kalau kita bilang saya seorang guru, Rasulullah seorang pengajar, guru umat, guru bangsa. Bilang saya seorang pengusaha, maka Rasulullah dari kecil Pak Ibu 9 tahun sudah berdagang ke negeri Sam, Syria. 9 tahun, apalagi 12, umur 12 sudah menemani pamannya Abu Thalib, membawa dagangannya Siti Khadijah, lintas negara, ekspor impor. Oh, saya seorang presiden, jangan salah, Rasulullah kepala negara, bahkan negara seluruh dunia. Apa saja Rasulullah hebat, ya. Nggak ada yang bisa mengalahkan Rasulullah. Wajar, inilah menjadi alasan kenapa Rasulullah menjadi suri toladan. Basarun lakal basari. Bahkan kalau dikaji lebih mendalam, sering kita ketemukan dari ungkapan ulama, ini bukan hadis Ibu ya. Kata Buya Raji, ini bukan hadis, tapi ini ungkapan ulama. Ketika tadi menyambung Nabi Adam, menyampaikan itu, maka Allah sampaikan apa dalam keterangan ulama ini? Laulaka Muhammad ma khalaqtu Adam. Seandainya bukan karena Nabi Muhammad, nggak akan aku cipta kamu Adam. Amin. Satu, seandainya bukan karena Nabi Muhammad, nggak akan dicipta tuh Nabi Adam. Begitu juga alam semesta, 7 lapis langit dan bumi, semuanya nggak akan dicipta karena Allah ciptakan Nabi Muhammad. Satu. Yuk saya urut sedikit, ini kajian agak ke dalam dikit Bu ya Pak, agak ke dalam dikit. Hadis qudsi, ya, ulama menyampaikan, kalau di umum mohon maaf tidak mendapatkan ini, tetapi ada satu dokter yang mengkaji ini, salah satunya masih muda, Buya Arazi. Suka Ibu ngeliat YouTube-nya? Ustaz ya, Buya Arazi. Ya. Ketika Allah SWT dalam kondisi sendiri, belum ada semuanya Ibu, ya, maka Allah menyampaikan apa? Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, yang rahasia, maka aku pengen dikenal. Kalau pengen dikenal, maka aku ciptakan makhluk. Tadi makhluk yang diciptakan oleh Allah pertama kali siapa Bu? Kalau manusianya Nabi Adam. Tapi nama ruhnya adalah Ahmad. Makanya Ahmad, Ibu nanti buka referensinya di Al-Quran, surat As-Saff, surat 60 ayat 6. Apakah ketemu nama Ahmad? Pernah saya sampaikan juga mungkin ya. Ketemu nama Ahmad dan atau Muhammad. Silahkan dibuka Ibu, sambil kita buka ngaji Al-Qurannya.
Ya. Begitu agungnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada ibu, ketika kita tahiyat, ya, tahiyat baik awal maupun akhir, ketika asyhadu alla ilaha illallah, jari kita agak diangkat ke atas menunjukkan Allah esa. Tetapi ketika itu agak turunkan dikit, itulah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Karena Nabi Muhammad sebut adalah makhluk atau hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tertinggi tetap Allah. Surat 61 Ibu. Ya. Surat 61. As-Saff. Gak apa-apa ya, santai saja ya. Oke, kita kaji satu-satu. Ya, sambil mencari, Bapak Ibu, Ibu kenal dengan napas? Masih punya napas, Bu? Masih tahu napas ini? Ini nanti sampai ke situ tuh ujungnya. Ya, 6. Ayat 6. Artinya aja boleh. Ya. Ya, boleh. Ya. Di sini dijelaskan, yang siapa menjelaskan Bapak Ibu yang sekalian, ini adalah Nabi Isa bin Maryam, putranya Siti Maryam, tanpa ayah, dengan kun fayakunnya Allah. Nabi Isa diciptakan, gak ubahnya penciptaan Nabi Adam, tanpa bapak, tanpa ibu. Tetapi Nabi Isa diciptakan oleh Allah, ada ibu tanpa ayah, gitu. Sehingga Siti Maryam pun nanya, mana mungkin, ya pakai akal, itu satu. Mana mungkin, aku belum pernah menikah dan seterusnya. Itulah kalau kehendak kun fayakunnya Allah. Itulah sifatnya, sifat af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita temukan bahwa Nabi Isa mengatakan, Ruhul Kudus mengatakan bahwa nanti akan datang seorang Rasul, namanya siapa, Bu? Ahmad atau Muhammad. Ahmad inilah nama ruh alam arwah, sedangkan Muhammad nama johir ketika dijohirkan di dunia. Ini dasarnya dari mana kajian ini? Di surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr surat 15 ayat 28 dan 29. Manusia terdiri jasad dan ruh, lahir dan batin. Surat 15 surat Al-Hijr ayat 28. Cuma ini jarang dikaji. Ketika kita mengkaji secara mendalam, ketemu. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum min basyarin min salsalin min hama'in masnun. Itu ayat pertamanya, 28. Silakan. Kayaknya udah pernah saya sampaikan di sini dah, seingat saya. Ibu apa sifat 20, Ibu? Halo? Belum. Oke. Nanti kita tahu tuh, Bu, Pak, ya. Oh, diri saya ini siapa? Itulah yang, silakan mau dibaca. Surat 15 ayat 28. Ini penciptaan raga, Ibu, penciptaan jasad. Siapa yang dicipta? Nabi Adam. Kita anak cucunya. Ya. Temu. Sambil jalan ya. Ya. Surat Al-Hijr. Hijr ayat 28.
Surat 15 ayat 28. Biar familiar dengan Al-Qur'an. Ya, monggo. Ya. Solin Hamad. Artinya Ibu? Artinya langsung. Baik Ibu, jangan ditutup dulu Bu ya, nanti ayat 29-nya. Kalau ini barusan johirnya Bu. Ya, dan ingatlah ketika Rabb Allah SWT berfirman, aku akan menjadikan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur yang hitam, dan aku beri bentuk. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Kita anak Bani Adam. Berarti anak cucu, cicitnya, cicit apa itu? Wareng dan terus itu. Nah, kita adalah keturunannya Bani Adam. Atau Nabi Adam dan Ibunda Siti Hawa. Di sini ketika kita kaji, ketemulah sifat 20 yang sering kita senandungkan. Yuk sama-sama Bu. Allah wujud kidamako muhalafatul lawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman ayan sami'an basyiran mutakaliman diapal ta'ulka kaji. Ya. Di sini ada 7 sifat Allah yang diamanahkan kepada tubuh johir kita dari bapak moyang kita, yaitu Nabi Adam. Yaitu 7. Kalau dibaginya 4 Bu. Ya, kalau kajian sifat 20 dibagi 4. Ada sifat salbiahnya Allah, ada sifat nafsiahnya Allah, ada sifat ma'aninya Allah, ada sifat maknawiyahnya Allah. Ngerti apa puyeng nih? Yuk kita kaji yang ma'ani dan maknawiyah yang ada dalam diri kita. Tadi disebutkan oleh Allah, Nabi Adam diciptakan dari tanah lumpur yang hitam, diberi bentuk. Kalau begitu belum ditiupin roh, bisa ngomong nggak Bu? Nabi Adam bisa ngomong nggak? Bisa denger nggak waktu itu? Masih patung, belum ada roh. Begitu juga kita, perjalanan diri kita bisa kita temukan di Al-Quran, cuma nggak usah dibaca. Saya jelaskan saja. Di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 13, kita diciptakan anak Bani Adam dari setetes nutfah. Setetes nutfah, air mani yang hina, kata Bang Haji Umairama. Ya. Nah, dari situ 40 hari menjadi segumpal darah, segumpal daging. Ibu-ibu tuh yang punya rahim ditempatkan di rahim yang kokoh. Disitulah nanti dibentuk tulang belulang. Baru 4 bulan 10 hari masuk ruh. Belum ayat 29-nya nih, baru ayat 28-nya. Baru tubuh kasar jasad johir. Nabi Adam ibarat patung. Begitu juga kita belum ada kehidupan. Ibu kan yang ngerasain, betul. Kalau kita cuma nanam saham, Ustaz. Ya, ibu-ibu ketika 4 bulan lebih, bayinya udah mulai bergerak, betul. Ya, itulah tandanya sudah ditiupkan ruh. Tetapi Nabi Adam dengan kun fayakunnya Allah langsung ditiupkan di ayat nanti 29. Apa saja yang ada di dalam raga kita? Yang pertama sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat Allah diamanahkan kepada raga ini. Di mana tempatnya? Nah, ini jarang. Saya kemarin tanya, ketemu ada ustadz 3. Yang satu 10 tahun mondok di Kiai Muklisun Magelang. Yang satu lagi dari Medan, yang satu lagi dari Temboro Magetan.
ya. Ada yang dari ini. Saya tanya, ada lagi ustadz yang 8 tahun mondok, 6 tahun pondok, saya kumpulin. Dapat nggak kajian ini? Enggak, Pak. Belum. Saya tanya istri, saya tanya yang lain, anak saya di pondok, dapat nggak? Enggak. Saya juga umur 53 tahun baru dapat kemarin. Belum lama. Gitu. Dari seorang guru ulama. Maka saya bagi lagi, mudah-mudahan nambah iman kita kepada Allah, pasrah kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, sehingga kita benar-benar menggunakan semua yang kita miliki, yang hakikat Allah titipkan, untuk kembali taat kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah. Kudrat artinya Allah yang maha berkuasa. Di mana diletakkan, disandarkan di dalam jasad ini, ditaruh di tulang belulang kita, Bu. Kudratnya Allah. Coba ibu-ibu bisa duduk. Kira-kira kalau tulangnya keropos, kalau udah sepuh, tulang keropos, kira-kira bisa duduk, Bu? Pakai pen. Saya punya salah seorang tua angkat, beliau udah hampir 80-an, ya, pakai pen, Bu, dipasang pen. Tetapi kita alhamdulillah tulang kita, coba kita bayangkan Ibu, ada kulit, ada daging, ada darah, ada ginjal, ada jantung, tapi nggak punya tulang. Gimana tuh? Bisa duduk, berjalan? Nggak bisa, Bu. Ngangkat ember juga gak bisa, jatuh mulu, kagak ada tulang. Satu. Kudrat artinya Allah yang maha kuasa. Hari ini kita bisa duduk karena dikuasakan oleh Allah. Iradah adalah Allah yang maha berkehendak. Di mana diletakkan dalam tubuh kita? Diletakkan di dalam aliran darah ini. Ibu mungkin punya saudara, punya teman tetangga, banyak nggak yang udah cuci darah, Ibu? Cuci darah. Kemarin saya ketemu sama salah satu ketua DKM. Di mana beliau lagi cuci darah, udah seminggu 2 kali cuci darahnya. Berapa sekali cuci darah? Kalau orang sudah darah rendah dan seterusnya, kehendaknya, keinginannya udah malas itu, Bu. Mau ini malas, maunya goprak sono, tidur sono. Betul. Kita diberikan oleh Allah irodahnya di dalam darah ini. Kudrat, iradat, ilmu Allah yang maha mengetahui. Allah sandarkan di mana dalam tubuh ini? Al-ilmu fil bashar. Ilmu itu diletakkan di dalam kolbu, hati. Diletakkan di dalam hati. Makanya kalau kita selalu hubungkan kolbu ini dengan Allah, maka di situ basyirah kita hidup, mata hati kita akan bercahaya. Jangan sampai cahaya ada 2, Bu, nur dan nar. Kalau iblis dari nar, yang dominan yang mana dalam diri kita nih? Kalau emosi, marah-marah, berarti nar, Bu. Tapi kalau kita justru adem ayem, suami ngasih duit sekian, alhamdulillah, nggak protes. Ini kagak ngomel duluan, dikasih kue kurang diri kita aja, Pak. Ini gimana sih? Nggak tahu, Bapak ini, anaknya udah mau naik sekolah, maksudnya ini mau naik kelas, bayaran naik, cabai naik, ini enggak, tapi masih kurang. Kira-kira apa nih, Bu, yang keluar? Ya, tapi kalau kita, oh tenang, ya udah, insya Allah itu. Alhamdulillah, dikasih 1 juta, alhamdulillah, dikasih 500, alhamdulillah, nggak dikasih marah-marah. Iya, Bu, ya, Masya Allah. Udah 3, Bu, ya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Hayat Allah yang maha hidup diletakkan di mana? Di kulu jasad. Kulu jasad yang meliputi semua. Ibu, kalau kita punya tulang tadi, punya darah, punya urat dan seterusnya, tapi nggak ditutup dengan kulit, berarti aliran darah ini kelihatan tuh, Ustaz. Ya, ngalir darah kelihatan. Nah, diletakkanlah hayatnya Allah di dalam kulit kita, Ibu. 1. Ini belum hidup, Bu, masih tadi patung, ya. Karena ayat 28 nih, kita ngaji 2 ayat aja. Ya, terus apa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama artinya Allah yang maha mendengar. Allah letakkan di mana pendengarannya? Di telinga ini. Ini sandarannya Allah. Makanya ada kalimat dari ulama, ya,
Al-mutu anta qabla mutu. Matikan dirimu sebelum kamu mati. Ini ada 2 mati, Bu. Allah Akbar. Kemarin Masya Allah, saya beberapa hari, 1 hari diberitakan mati 3 orang, Bu. Ada teman masih muda kecelakaan di Thailand dan terusnya. Allah Akbar. Ada lagi kemarin barusan jam berapa malam, baru mau aja istirahat tidur, di telepon, Pak tolong kesini dulu. Kenapa? Ibu ini nggak ada, padahal umurnya 45, Bu. 45 tahun. Ya, karena apa? Kanker rahim. Ya sudah. Artinya apa? Oh, yang muda mati, yang tua mati, apalagi. Ya. Kalau Rasulullah kan 63. Hati-hati kalau dia mulai umurnya 62,9 bulan. Nah, artinya apa? Oh, ternyata nih. Terus kembali lagi. Udah sampai mana tadi, Bu? Sama Bashar, Allah yang maha melihat, Allah letakkan di dalam 2 mata kita ini. Boleh catat silahkan. Terus kalam terakhir, Allah letakkan, Allah yang maha pandai berkata-kata, berfirman, Allah letakkan di lisan ini. Saya hari ini tidak akan bisa bicara, semua tidak akan bicara kalau nggak diizinkan oleh Allah bicara. Coba nggak usah jauh-jauh Pak Ibu, dikasih aja sariawan tuh. Ya, mau makan gorengan udah kagak berani tuh. Ya, panas dalam sariawan. Oke, ini baru johir sifat ma'ani Allah ada 7 ditaruh di johir kita raga ini. Begitu juga Nabi Adam. Yuk silakan dibuka di ayat 29-nya Ibu. Lanjutannya. Wasayukuwa wa nakhfatu mirruhi. Nah ini baru ketemu nanti Ahmad. Ya. Ya tadi. Ibu ketemu? Ayo coba Bu. Gak apa nanti sambil di. Boleh. Ayatnya bisa? Oh, boleh artinya aja. Gak apa. Ya, wasaituhu wa nafakhtu mir ruhi. Ya, ya. Ya, ketemu Ibu. Ketemu. Silakan baca. Diulang, pakai. Ayat boleh. Sama pendek kok Bu, pendek. Enggak panjang itu mah. Enggak sampai ini. Sampai setengah 12 cukup kan? Insyaallah. Ya. Ya. Artinya baik. Allah tiupkan ruh Ibu. Bu, Ibu punya napas ya. Yuk buka tangannya Bu, telapak tangan semua Bu. Ibu tiupkan ke tangan. Yang keluar apa Bu? Udara, angin. Kepala Ibu masuk ke situ, badan Ibu masuk ke situ. Jangan sampai ini keliru menafsirkan wahdatul wujud. Paham? Kalau kita menafsirkan zatnya Allah masuk ke tubuh kita, aku Allah, Allah ya aku, wahdatul wujud. Yang ada apa? Tiupannya. Tiupannya itu disebutlah ruhullah. Ruhullah ini pancarai namanya Ahmad. Adik, oh bulat gue. Ahmad, percikan-percikan cahayanya. Cahaya dalam bahasa Arab disebut nur. Maka disebutlah Nur Muhammad. Ketemu Ibu ya, di sini kajiannya. Disitulah disebutnya sifat maknawiyahnya Allah. Nah, kalau sudah ditiupkan ruh Nabi Adam mulai hidup. Tapi prosesnya ruh mau ditiupkan yang diciptakan oleh Allah dari nur cahaya tadi, maka beliau atau ruh ini berputar 7 kali di kepalanya Nabi Adam, muter-muter 7 keliling, ditegur sama Allah,
roh, kenapa muter-muter doang, nggak mau masuk? Apa kata roh itu? Ya Allah, aku Engkau ciptakan dari cahaya yang terang, dari nurmu, nurullah, sementara aku harus masuk ke dalam tubuh yang gelap, tanah kering, lumpur hitam. Apa kata Allah? Roh, maka kamu masuk dipaksa dan keluar akan dipaksa. Mudah-mudahan kita enggak, Bu, keluarnya. Apa kata Rasulullah? Orang-orang yang beriman itu ketika rohnya dicabut seperti naruh ada rambut di dalam tepung dicabut. Susah nggak, Bu? Rambut, selai rambut di tepung dicabut. Susah nggak nyabutnya, Bu? Tapi kalau bajingan tengik, ya, nyabutnya malaikat itu berebut tuh. Ya. Nah, begitu juga pada saat ruh dimasukkan dari ubun-ubunnya Nabi Adam, dan kita nanti Bani Adam dicabutnya dari mana? Ujung kaki. Maka kalau kita nalkinin orang, Bu, oh sampai di mana perjalanan ruhnya ini nih? Oh dari kaki udah dingin sampai lutut. Dia pamitan dulu kalau orang beriman tuh. Kaki yang biasanya aku tempatin buat berjalan, sekarang aku mau pergi. Pamitan, Bu. Dalam kitab, malaikat Jibril penyadung membuka sayapnya yang sebelah kanan, diperlihatkan surga dan tempat-tempatnya nikmat di kubur, sehingga mohon maaf ada yang meninggal senyum. Padahal kata Rasulullah, ketika dicabut roh itu seperti 300 bacokan pedang, tetapi ketika itu dicabut nggak berasa. Karena apa? Sudah senang lihat tempatnya. Tapi yang bajingan tengik tadi, tukang nyekek botol dan seterusnya, ibu nyekek botol, ya, maka apa? Dicabut dengan memalingkan. Pada saat itu malaikat membuka sayapnya yang kiri, diperlihatkan azab kubur dan seterusnya, sehingga mohon maaf ada yang terbelalak dan seterusnya karena tadi pamitan sampai dada, terus sampai kerongkongan. Disinilah makanya kenapa kita diajarkan kemarin pertemuan yang lalu mengenai zikir, Ibu, mengenai zikirullah. Ini fungsinya ada zikir johir, ada zikir syir kolbu. Ini sejarahnya ada semua, ya, semuanya ada di Al-Quran. Perintah-perintah ini kembali pada itu adalah sifat maknawiyah. Kalau tadi ketika ma'ani baru masih la qodiron, la muridan. Nah, yang tadi kudrot menjadi qodiron. Sudah hidup ada roh, ya. Tetapi Nabi Adam masuk rohnya sampailah di sini, baru beliau bersin mengucapkan alhamdulillah. Dijawab oleh malaikat, yahdimukumullah, menjadi syariat kita ketika teman kita bersin, kita ngucapin doa mendoakan. Ini salah satunya dari. Tapi sampai ruhnya di sini, baru Nabi Adam baru sampai di sini udah pengen bangun. Itulah kata Allah sifat manusia, senengnya buru-buru, tergesa-gesa. Sebagaimana bapak moyang kita tergopoh-gopoh, ruhnya baru sampai sini udah pengen bangun, padahal di sini masih patung. Ilustrasinya seperti itu, barulah sempurna. Itulah sifat ma'ani, 7 Allah yang disandarkan ke johir, dan 7 maknawiyah yang disandarkan namanya qodiron, muridan, aliman. Yang tadinya kudrot jadi qodiron, irodam jadi muridan. Ya, di sini berarti sudah sempurna. Dalam tubuh kita ada tubuh johir, ada tubuh batin. Dasarnya dari mana? Al-Quran, Bu. Cuma Al-Quran kalau kita baca letterlet, nggak punya guru, kira-kira salah nyasar nanti, Bu, ya. Itu. Nah, inilah kurang lebih ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru sampai sini, ya. Maka ternyata pantas Rasulullah manusia basarun lakal basyari. Manusia tetapi tidak seperti adanya manusia. Karena apa? Ternyata semua asal muasal ini diciptakan oleh Allah dari nur Muhammad. Laulaka Muhammad ma khalaqtu aflah.
Tidak, sekiranya bukan karena Nabi Muhammad, nggak akan aku ciptakan alam semesta beserta isinya ini. Itulah pentingnya perbanyak sholawat. Ya, yuk sama-sama sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semua ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awli minal awali mutangimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah sampaikan, Ibu, Bapak, satu kali kita bersolawat, maka Allah langsung bangkitkan Rasulullah untuk menjawab sholawat kita. Dan juga apa? Satu sholawat dibalas 10 kebaikan, 10 rahmat dan seterusnya. Baru satu kali sholawat. Apalagi kalau 10, 100 kali, 1000 kali sholawat. Sholawat yang paling pendek, sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Boleh pakai Sayyidina sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Perbanyak. Dengan kita banyak sholawat, Ibu, ilmu akan terbuka, kalbu ini akan terbuka, mudah mempelajari ilmu-ilmu yang akan. Karena asalnya dari mana? Karena Rasulullah adalah cahaya, nur yang diturunkan ke muka bumi. Ibu buka di surat Al-Maidah ayat 15. Apakah Rasulullah cahaya? Surat Al-Maidah surat keberapa? An-Nisa 4 Al-An'am 5 ya, Bu. Al-An'am 6. Ayat 15. Ya. Itu desa ringkas. Ya. Ya ahlal kitab, qad ja'akum. Ya. Ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, qad ja'akum. Iya, artinya Ibu.
Cahaya dari Allah telah datang, dan kitab. Cahaya, dua cahaya ini adalah cahaya Al-Quran dan juga cahaya di catatan kakinya pasti ada ibu biasanya. Siapa itu? Nabi Muhammad. Pantes ketika dibar janji, ibu-ibu ketika marhaban, ya baca apa? Anta nurun, anta samsun. Ya, anta. Oko nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Engkau adalah laksana cahaya matahari dan rembulan, wahai Nabi Muhammad, karena sumbernya dari nur Allah. Nurullah menjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad bertajalli lagi menampakkan menjadi Ruh Muhammad. Ruh Muhammad bertajalli lagi menjadi ruh kita. Ruh kita ditiupkan kapan? Ketika kita di dalam kandungan ibu kita masing-masing. Ditiupkan. Kita anak cucu Bani Adam. Nabi Adam langsung dari Allah. Tadi ayatnya. Kita ketika di rahim ibu kita 4 bulan 10 hari. Semalam baru tetangga tuh. Istrinya hamil 4 bulan ngundang. Ya, karena apa? Sudah ada ruh 4 bulanan. Ada yang dulu orangnya 7 bulanan gitu ya. Karena sudah ada ruh ibu. Bahkan ketika itu keguguran dimakamin bu, udah ada ruhnya tuh bayi. Tuh bu. Jodoh kita mau rezeki siapa sudah ditentukan di situ. Nah inilah maka anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Laksana cahaya di atas cahaya. Kalau dikaji lagi surat An-Nur ya, nggak usah dibuka. Surat An-Nur surat 24 ayat 35. Nurun ya, nur di atas cahaya, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung dikasih tahu di kode, jangan disampaikan katanya. Telinga saya dibudekin urusan. Jangan disampaikan ini dalam. Yang ini aja. Ya. Subhanallah. Rasulullah adalah nur cahaya sampai ruh Muhammad menjadi ruh kita. Ruh ini bertajalli menjadi napas. Ingat nggak ibu bapak kita diuji sama Allah kemarin 3 tahun? Halo, penyakit apa bu? Sesek napas. Nggak bisa napas, oksigen mahal bu, Pak, betul. Gara-gara napas kita nggak digunakan sesuai dengan keinginan Allah. Yang dikasih amanah napas, ada yang dikasih pejabat korupsi dan seterusnya dan seterusnya. Manusia ingat dong, aku yang menciptakan kamu, aku yang ngasih napas kamu, aku yang memberi ruh kamu, tetapi kamu gunakan sesuai dengan kehendakku. Maka sekarang aku uji dulu biar kamu balik, biar kamu kembali ke aku kepada ketauhidan. Ya ayyuhan nasu dzkuru nikmatallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Dalam Al-Qur'an masih surat Al-Hijr ayat 3 Allah sampaikan, "Hai manusia, ingat dong atas nikmat-nikmatku yang kalian nggak minta saja aku kasih, apalagi kalian minta." Gitu. Memangnya ada Rob pencipta yang bisa memberikan rezeki dari langit dan bumi selain aku, kata Allah. Yang ngasih napas kamu selain aku ada? La ilaha illa ana, kata Allah di ayat ini. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa ana tufakun. Kenapa kamu susah banget untuk berzikir nyebut aku? Giran berzikir nyebut aku, pikiranmu malah ke dapur. Ya, betul. Allahu Akbar. Kalau saya tukang perabot tuh, tadi laku berapa ya gayung? Embernya laku berapa? Untungnya berapa? Sholat ngitung untung bu. Masya Allah. Ya, betul. Di sini Allah ngetuk kita. Manusia, ingat dong atas nikmat-nikmat yang aku karuniakan padamu, gunakan sesuai ini. Maka apa kata Allah? Faskuruni askurkum wala itu di surat Al-Baqarah ayat 152. Ibu buka.
Ini perintahnya Allah. Nah, baru masuk ke poin zikir. Kita suruh bersyukur, Bu. Suruh bersyukur. Allahu Akbar. Ibu buka di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 152. Fazkuruni azkurkum wala takfurun itu. Ketemu Ibu? Takfurun. Iya. Ini dalam tafsir Jalalain, Ibu. Tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Suyuti Al-Jalalain itu apa? Di sini dijelaskan dalam tafsir ini. Di sini fazkuruni azkurkum, maksudnya ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu dan bersyukurlah atas nikmatku. Nah, gimana cara? Kata dalam tafsir ini, ketika kita berzikir sendirian, Allah akan membalas zikir kita di lebih baik lagi. Kalau kita berzikir berjamaah, maka Allah akan membalas dengan lebih besar lagi dengan jamaahnya berzikir. Kita sama-sama misalnya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Ketika kita berzikir bersama seperti ini, dulu almarhum Kiai Arifin Ilham, saya ketemu langsung sama beliau di pondok ya. Nah, apa? Ketika kita berzikir gini, maka Allah juga membalas dengan zikir di majelis yang lebih besar, di majelisnya para malaikat. Maka orang berzikir diturunkan hatinya tenang, Ibu. Di surat Ar-Ra'd, surat 28 ayat 13. Surat 13 ayat 28 kebalik. Alladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, silakan. Ayat 28 surat ke-13. Ar-Ra'd, buruh, guntur artinya. Ibu udah ketemu? Ya, 28 monggo. 28. Ya. Ketemu. Silakan, Ibu. Ya, artinya saja, Bu. Iya, hanya dengan mengingat Allah hati manusia akan tentram. Pak, saya kalau punya duit banyak baru tenang. Ya, hati saya tenang. Iran dompetnya kosong, hatinya gelisah. Loh, kok bisa begitu? Berarti bukan hati yang sesungguhnya itu yang tenang, Bu. Karena apa? Allah letakkan ketenangan itu di dalam menyebut asma Allah, berzikir kepada Allah, zikran katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya di waktu pagi dan petang dan sebagian malam. Begitu juga kita lagi duduk, berdiri, berbaring, lagi nyetir, lagi masak, lagi nyapu, berzikir juga sambil nyapu. Subhanallah. Jangan sambil berundel. Gimana sih gaji suami kagak naik-naik nih sambil nyapu. Malah jadinya apa? Bukan malaikat yang turun. Ya, kata iblis korin yang di dalam, ya terusin. Ya. Yuk kita rubah sambil sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Suami datang sambut dengan sholawat. Salatullah salamullah. Kira-kira gimana?
Suami datang disambut dengan sholawat, daripada suami datang baru juga naruh motor atau mobil, wah penyakit datang nih kan. Ya, kita sambut dengan sholawat. Kata suami kita, ngapain sih lo? Ya, disolawatin, masya Allah. Nah, tenang, tentram hati ini ya. Kalau kita banyak bersolawat, banyak berzikir, karena terhubung, Bu. Kalbu ini, roh ini terhubung, nafas ini terhubung kepada sang pemilik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan jelas liulil albab di Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 dikatakan liulil albab itu qiyamau wa qu'udu wa junubim yatafakkarun. Lagi duduk, lagi berdiri, lagi berbaring, dia berzikir mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita tadi barusan, oh ternyata aku tergantung persangkaan hambaku. Kalau kita nyangka Allah baik, maka Allah akan baik kepada kita. Tetapi kalau sebaliknya kita nyangka, aduh kok saya diuji begini sih ya Allah. Padahal saya udah baca Quran, udah ngaji, rajin di majelis taklim, kok diuji gini juga ya. Gaji suami kagak naik-naik. Misalnya gitu. Ngeluh terus adanya ya. Jadi protes sama Allah ya, paham Ibu ya. Oh ternyata apapun kondisi kita ini bukan punya sendiri, kita hanya titipan Allah. Maknanya yang sering kita dengar, kamu ini cuma wayang, kita ini hanya wayang, dalangnya Allah. Tadi kamu bisa bicara karena diberikan izin bicara dengan kalamnya Allah. Bisa mendengar karena diizinkan kamu dengan sama sifat basarnya atau samanya Allah, maha mendengar. Bisa melihat karena ada titipan amanah itu. Itulah dikatakan matikan dulu sebelum kamu mati. Apa keakuan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kadang kita kan nggak ngaku boleh Bu ya, ngaku, tapi diaku yang mahal Bu. Contohnya Ibu ya, kita ngaku, Ibu kenal dengan Pak Jokowi? Enggak. Pak SBY? Kayak benci amat Pak Jokowi. Kenal sama Pak SBY, Pak Karno. Oke, siapa? Kenalan namanya ya. Tapi permasalahannya, apakah Pak Karno kenal dengan kita? Enggak, namanya ngaku. Begitu juga kita ngaku hambanya Allah, anak Abdullah, tapi belum tentu Allah ngakuin. Tapi yang Rasulullah diakui oleh Allah hamba. Maka subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjid, surat Al-Isra, telah aku perjalankan dengan nama subhanallah, dengan tasbih memuji, maka Allah memuji dirinya, mensucikan dirinya, memperjalankan hambanya. Diakui Nabi Muhammad diakui. Lah kita umatnya Nabi Muhammad pengen diakui, ikuti kanjeng Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Ali Imran ayat 31. Semuanya ada di Al-Qur'an, cuma karena nggak dikaji, baca mah tiap hari. Al-Qur'annya kagak ador, jalannya ngidul, agak nyambung tuh. Akhirnya STMJ, sholat terus, maksiat jalan juga. Ya. Gitu. Ibu yang makan Allah SWT, kurang lebih 5 atau 10 menit lagi. Apa kata Allah? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Tadi suruh banyak ingatnya salah satunya kamu tegakkan sholat. Surat Toha ayat 14. Innani anallah, ini loh sesungguhnya aku Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah akan aku. Gimana? Dirikanlah sholat. Ada gambaran Bu kedatangan tamu, atau Bapak kedatangan tamu nih, Ustaz Jena, Ustaz Rahmat, Bapak datang tamu, tok, nggak punya kaki, Ibu bukain nggak? Cacat nih Bu, nggak punya kaki.
Assalamualaikum Bu Tari. Assalamualaikum Pak Bowo. Dibukain nggak Pak? Oh, tuh nggak punya kaki. Oh, silakan duduk, dibikinin teh. Ya. Tamu kedua datang, tok tok tok. Assalamualaikum, nggak punya tangan Bu. Ya. Dibukain nggak Bu? Bukain. Tamu yang ketiga nih Bu, yang horor. Apa? Tok tok tok. Assalamualaikum. Ibu-ibu majelis taklim, baitul ilmi, nggak punya kepala. Ibu bukain nggak Bu? Tamu datang, assalamualaikum, kepalanya kagak ada. Masih dibukain. Kabur ibu lalu tutup pintu. Betul. Itulah kata Rasulullah apa? Sholat bagaikan kepala daripada badan. Masya Allah. Ya. Mau tahu nih Bu makna sholat? Ya, kenapa 2 rakaat, kenapa 3 rakaat, mana 4 rakaat? Pengen tahu? Pengen tahu, tahu banget tuh. Pengen tahu. Ini saya dapat dari 2 ulama. Ini mungkin pernah ibu dengar dan saya ceritakan kembali. Ketika saya di Lampung, di daerah Krui, Lampung Barat, itu dekat dengan ke arah Bengkulu. Ya. Pada saat itu, dari Jumat, saya ketemu dengan ulama sana. Beliau mengajarkan kepada saya hakikat sholat sesungguhnya pada diri badan. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah sholat 2 rakaat subuh? Karena manusia bersyukur. Artinya sholat itu bersyukur. Tadi ayatnya surat Al-Baqarah 152. Faskurni askurkum waskurli wala takfurun. Ya, atau ingat dan bersyukur. Janganlah kamu ingkar atas nikmatku, kata Allah tadi. Ya. Nah, dengan apa syukurnya? Dengan sholat. Kalau kita 2 rakaat, maknanya kita sebagai hamba Allah bersyukur atas diberikan yang johir dan batin. 2 rakaat. Terima kasih, alhamdulillah ya Allah. Oh, karuniakan aku tubuh yang johir dan tubuh yang batin. Kedua, sholat maghrib 3 rakaat. Di mana Allah letakkan ini? Apa? Ulama ini menyampaikan kita diberikan 1 mulut 2 lubang hidung. 1 mulut 2 lubang hidung. Sholat maghrib 3, betul gak Bu? Mulutnya 1, hidungnya lubangnya 2. Alhamdulillah madepnya ke bawah lagi Bu. Coba kalau madep ke atas, repot Bu. Hujan, majungin tuh hidung. Ya. Terus apa? 4 rakaat. Ya, maghrib isya. Allah berikan 4 bagian. 2 mata, 2 telinga. Alhamdulillah. Kita bersyukur ya Allah, terima kasih. Kau karunia aku. Bukti syukur seorang hamba. Terus zuhur 4 rakaat. Allah karuniakan pada dalam tubuh ini 2 tangan, 2 kaki. 4 rakaat lagi, sholat asar. Allah, kita bersyukur kepada Allah, diberikan apa lagi? 4 sisi, dada depan, dada belakang, atau punggung. Ya, samping kanan, samping kiri. Jumlahnya 17 rakaat. Masya Allah, ternyata, oh kita sholat itu mensyukuri kita kepada Allah diberikan lahir dan batin. Maka kata ulama, syukur nikmat yang sesungguhnya menggunakan segala sesuatu yang Allah titipkan, amanahkan untuk taat kepada Allah. Ibu dikasih mobil Alphard, amin. Nggak tahu nanti siapa yang ngirim. Alhamdulillah. Ya, jadi bersyukur. Terus kita gunakan apa? Mobil Alphardnya buat ke pengajian, ya. Jemput jamaah pengajian, nganter, nanti dihisap, kan itu udah dikasih ini kebaikan, gitu. Dikasih sehat untuk datang ke pengajian, ya, berbakti kepada suami, yang ngurus anak-anak, alhamdulillah, gitu. Jadi adanya apa Bu? Syukur dan syukur. Tetapi kata Allah, carilah pertolongan apapun masalahnya kita hidup di dunia, kita ini harus apa? Melalui tadi sholat. Dengan gimana cara sholatnya? Sholat yang khusyuk Ibu. Kalau kita khusyuk apa kusut? Saya sendiri masih kusut Pak Bowo. Bahkan kusak kusuk ya. Bukannya khusyuk tapi kusak kusuk kita lagi sholat tuh. Allahu Akbar. Ih, dasar tetangga itu masak udah bawanya kesini kagak dianterin gitu. Ya. Jadi apa? Sholat mikirin tetangga. Betul. Ya, khusyuk. Nah,
padahal media sholat ini dijadikan oleh Allah sebagai wasilah untuk kita berdialog dengan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun ila alal khasiin alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Dan carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Lagi sholat jangan pengen buru-buru, takbirnya tumak nina, rukuknya tumak nina, hafalkan artinya, rasakan di kolbumu, rasa terus dipandang oleh Allah. Ini enggak, kita sholat Allahu Akbar, ngerasa Allah enggak ada, yang ada selain Allah, di kolbu masuk kebesaran selain Allah. Kata Allah, ya Allah Akbar, yuk kita mulai. Dan ini pintunya dengan zikirullah. Kita akan bisa khusyuk kalau kita banyak berzikir, Ibu. Insya Allah ya, karena ini momennya maulid. Tadi kata Rasulullah, kata di dalam Al-Quran tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ciri orang-orang yang menjadikan Rasulullah role model, suri teladan, mereka banyak berzikir kepada Allah. Terutama di mana, Ibu? Pagi petang, Ibu, jaga. Pagi petang habis subuh. Jaga nggak, Bu? Nggak bisa, Pak. Ngurusin suami mau berangkat kerja udah masak. Sambil zikir. Habis masak lagi goreng, ya. Sambil goreng boleh, Bu, zikir. Siapa yang ngelarang? Ya. Sholawat boleh sambil goreng. Nyiapin. Coba. Kalau Ibu sambil goreng tuh, goreng nasi goreng buat suami mau berangkat kerja sambil marah-marah, kira-kira. Tapi kalau sambil sholawat, jadi enak tuh, Bu. Masya Allah. Ini yang teliti siapa? Orang Jepang, non Muslim, yang teliti. Ya, karena semuanya hidup, air ini hidup, nasi hidup. Kalau dikasih kalimat-kalimat yang baik, dia akan merespon kalimat kita. Tetapi kalau kita bilang kata-katain dasar nih, ya, dia akan rusak, Ibu. Ada di Al-Quran, insya Allah bersambung, ya. Karena waktu tadi janji jam 11:30. Ya, subhanallah. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan masih ada waktu tuh. Ya. Jadi intinya apa? Rasulullah sebagai suri teladan. Sedangkan kita sebagai umatnya, hamba Allah, tadi kita ini nggak bisa apa-apa kecuali diapa-apakan oleh Allah. Jangan merasa aku. Al-mutu anta qabla mutu, matikan dirimu, hawa nafsumu sebelum kamu mati. Ada mati syariat, ada mati hakikat. Mati syariat ketika kita dengar tetangga kita tadi sakit, ya, kanker rahim meninggal, mati syariat. Mati hakikat, kita ruh sama jasad masih bergabung seperti ini, tapi kita, keinginan kita sudah kita matikan dulu. Bukan berarti harus mati total. Itu kurangi. Oh, dikasih duit 100 juta atau mungkin 500 juta, pengen beli mobil, harga Alphard 800 juta, ngutang dulu deh yang 300. Ya, kan namanya mobil bisa aja beli Avanza yang 200 juta cukup, sisanya bisa buat. Nah, diantaranya itu seperti itu. Ya, artinya apa? Matikan diri kita sebelum kita mati yang sebenarnya. Artinya apa? Kurangi keinginan-keinginan hawa nafsu yang tidak baik, jadi dirubah kepada supaya kita nanti tenang, mutmainah. Ya atuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jiwa-jiwa ini tenang dengan banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bersolat pada baginda Nabi Muhammad SAW, banyak-banyak kita membaca Quran, banyak-banyak kita berbuat kebaikan, sedekah dan seterusnya. Mudah-mudahan diberikan ketenangan, ditolong oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat, diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli. Boleh? Masih ada. 52 ya Ustaz ya? 52 ya, zuhur. Silakan yang mau nanya. Kalau tahu saya jawab, nggak tahu Pak Bowo nanti yang jawab.
Ustaz Romat ada. Enggak. Saya teringat Ustazah nanya apakah istighfar itu bawa rezeki. Dulu ya pernah saya ingat. Sama juga. Ibu temukan nanti surat An-Nuh, surat Nuh. Surat 71. Ibu buka deh sekarang. Ya. Apakah kita banyak istighfar, dibanyakan rezeki oleh Allah, dibuka rezeki kita oleh Allah? Silakan dibuka. Ya. Surat Nuh surat 71, Ibu. Yang belum punya anak, anaknya jadi banyak. Iya. Allah. Bahkan istighfar dihindarkan dari azabnya Allah. Manfaat istighfar itu. Surat Nuh ayat 2. 71 ya, Bu? Saya ingat ayat 10, maaf. Ayat 10, 11, 12. Ketemu? Ibu, siapa yang udah ketemu? Ayat 10, 11, 12. Surat Nuh, surat 71, Ibu. Surat 71, ayatnya. Ya, silakan artinya. Iya. Apa janji Allah kalau kita banyak mohon ampun istighfar? Di sini adalah fakultus takfiru. Istighfar itu ya. Kalau ibu-ibu lagi di Mekah, sa'i ya, ada bacaan Robikfir, warham, wafu, watakaram, watajawat itu di pal hijau. Nah, itu banyak berzikir, beristighfar. Jadi apa? Perbanyak istighfar, nanti Allah akan bukakan itu tadi. Ya, satunya apa? Akan turun hujan. Ya. Kedua, banyak anak, Bu. Harta dikasih sama Allah. Ya, di situ. Ini Al-Qur'an. Yakin nggak, Bu? Ini Al-Qur'an loh, bukan kayak ngomong. Ya. Saya teringat tuh waktu itu pertemuan keberapa, Bu Utari nanya, apakah dengan istighfar bisa mendatangkan rezeki? Ini jawabannya dari Allah. Ya. Tadi saya perjalanan cuma lupa. Ya, keingetan. Jadi apa? Perbanyak istighfar. Ada di Al-Masyurah juga ada istighfarnya Sayyidul Istighfar, boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Berapa? Silakan Ibu mampunya. Gitu. Oke. Astagfirullah, astagfirullah boleh. Ya. Silakan kalau ada yang nanya. Iya, saya mau jawab, Bu, kalau bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Penyakit hati, oke. Iya. Iya. Betul. Ya, betul. Pasti. Ya, ya. Oh, tertidur. Ya, oke. Kita sudah berusaha baik kepada orang, tetapi kadang penerimaannya, masih mungkin kita masih ada rasa tadi, ibarat penyakit hati. Ya, inilah sifat iri, dengki, riya, sombong, takabur dan seterusnya. Inilah yang harus kita buang, Ibu sekalian. Dengan apa zikirnya?
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pagi 100, siang atau sore 100. Gimana caranya? Ya Allah, bersihkan hatiku ya Allah dari sifat iri, dengki, riya. Terus baru zikir la ilaha illallah. Kalau ibu-ibu lakukan ini saya dapat ijazah dari guru, saya udah lakukan, masya Allah. Nanti berita-berita itu dikasih kabar, nggak usah baca Quran, kamu nggak usah baca koran, maksudnya kabar-kabar itu akan diberi oleh Allah. Ya. Terus juga untuk fungsi untuk membersihkan kolbu, karena kata Rasulullah apa? Penyakit hati itu ya ibarat ada obatnya, pembersihnya hati dengan zikrullah. Nah, ulama salah satunya zikir tadi, zikir tauhid ini sebetulnya. Ya, tidaklah nabi semua diturunkan untuk ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Dawamkan. Kalau Rasulullah sampaikan, kalau habis sholat jangan tinggalkan subhanallah 3 kali, 33 kali, alhamdulillah 33 kali, terus Allahu Akbar 3 kali. Genapkan 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tapi kita khususkan zikir la ilah. Berapapun terserah, mau 10, 11 atau 100 tadi. Ya. Satu, untuk menghilangkan tadi. Kedua, yuk mulai dari sekarang, saya sendiri lagi belajar Ibu. Mulai orang lain nggak suka dengan kita, ngebully kita, jangan dibalik bully, tapi tengah malam doakan, ya Allah maafkan dia yang ngebully saya ya Allah. Itulah akhlaknya Rasulullah. Ya, kita ini umat Rasulullah. Ya, biarin saja dia ngebully kita. Kalau kata Agim ketika saya ketemu apa? Biarin orang-orang lain ngomongin kita, yang penting kita kagak ngomongin dia. Gitu, satu. Enak gak Bu? Jadi orang kayak gitu tuh. Tapi berat Bu. Susah. Ya. Terus kedua tentang zikir. Malam zikir banyak tertidur. Ya. Ada yang seperti itu. Ditidurkan. Tapi juga enggak juga. Tetap dia terbangun. Contoh misalnya ibu-ibu bangun jam 2 atau jam 3, habis sholat tahajud, mungkin sholat tobat, mungkin sholat yang lainnya, terus zikir yang sudah diberikan oleh para guru, misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus tiba-tiba tidur, ya gak apa-apa, nikmat juga itu, gitu. Tetapi ada juga dia bisa merasakan, makanya sebetulnya tata cara zikir itu ada. Kalau cuma saya nggak berani, mohon maaf, Buya Araji saja tidak berani memberikan talqin zikir, kecuali ibu datang langsung ke guru mursyid gitu. Ke guru mursyid, tapi paling yang umum. Contoh, jangan tinggalkan pagi petang istighfar. Kedua, tasbihat. Ketiga, sholawat. 3 ini zikir mutlak Ibu. Ya, zikir mutlak artinya boleh dilakukan oleh siapa saja, diutamanya pagi petang. Perintahnya ada semua. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Orang-orang beriman, berzikirlah, menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, dzikran katsira, sebanyak-banyaknya, mau kasih 100, 200, 1000, 2000 dan seterusnya, sampai gak ditumpun silahkan. Dzikran katsira wasabbihu bukrata, dan bertasbihlah kamu di waktu pagi dan petang. Di surat Al-Ahzab 4142. Balasannya di 4344. Subhanallah. Oke, thank you. Masih nambah ya. Oke. Iya. Iya. Misalnya 500 kali. Iya. 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 Oh iya. Tidak apa-apa Ibu, tidak apa-apa ya, karena itulah yang diberikan oleh Allah kemampuan kita. La haula wala quwata illa. Saya dibilang ini dari guru kita ya, salah satu guru kita bilang apa? Janganlah merasa kamu yang berzikir. Kalau kita tadi makanya hilangkan keakuan nih. Saya bisa duduk seperti ini bukan karena saya, tapi karena didudukkan oleh Allah. Ibu-ibu berangkat di sini, duduk di sini, bisa dari rumah ke sini ngelawan hawa nafsu. Enaknya kan mendingan nonton TV. Ya, apalagi hari Minggu. Ya, duduk sama suami, udah ambil minum teh dan terusnya. Ini Ibu sudah ngelawan nih. Ya, setan udah berhasil Ibu kelabui nih. Gitu salah satunya. Ibu bisa duduk di sini karena Allah. Semua yuk kita sandarkan
kepada Allah. Saya bisa begini karena Allah. Saya bisa bicara karena Allah. Saya bisa bersedekah karena Allah. Jadi kembalikan kepada Allah gitu. Nah, seperti tadi masalah tadi, zikir target saya sekian, ternyata tertidur karena memang Allah izinkan segitu gitu. Itu ya Bu ya. Cuma nanti kalau ibu misalnya nih yang udah punya zikiran khusus dan ibu melakukan zikir tiba-tiba berubah, contohnya ibu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba astagfirullah, bisa nggak? Bisa ibu. Siapa yang merubah itu? Apa? Nah, saya kasih gambaran ibu. Ketika ibu tujuannya mau Citra nih, jalan di Citra, di tengah jalan ada warung kopi, belok ke warung kopi, berarti sampai tujuan nggak Bu? Karena dibelokin itu. Begitu juga ibu lagi zikir, targetnya la ilaha illallah, dibelokin sama korin yang di dalam nih. Apa? Astagfirullah. Lama-lama nggak jelas tuh zikirnya. Tidak. Ya, paham ibu? Nah, kalau begitu gimana? Buru-buru balik lagi la ilaha illallah. Ini lagi, balik lagi. Bahkan ada tuh pikiran melayang kemana-mana. Itulah katanya apa kata ulama apa? Oh, ternyata zikir kita masih seperti burung beo, belum gitu. Nah, insya Allah meskipun seperti burung beo ibu, tapi alhamdulillah kita digunakan oleh Allah untuk berzikir lisan ini, ya. Mudah-mudahan. Pokoknya terus dan terus sampai kita nggak ada di dunia ini. Mudah-mudahan kata Rasulullah, siapa orangnya di akhir hayatnya ngucapin la ilaha illallah, jaminannya surga. Insyaallah. Mungkin ya. Doa. Oh ya. Baik Ibu Bapak sekalian, pertemuan pada pagi menjelang siang ini kita tutup dengan doa. Sekali lagi mudah-mudahan Allah kucurkan rahmat ridhonya kepada kita semua, dengan harapan kita di dunia diberikan kemudahan-kemudahan, diselamatkan iman Islam kita semuanya, keluarga kita, istri, suami, ibu-ibu, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solehah, diberikan keberkahan dan dikabulkan segala cita-cita kita. Yang belum umroh atau haji diberangkatkan oleh Allah SWT ke tanah suci oleh Allah SWT. Liridhallahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karimi azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah muslimina wal muslimat. Ya Allah ya salam, ya Allah ya salam, ya Allah ya salam. Salimna ya Allah, salimna ya Allah muslimina wal muslimat fid dunya wal akhirah ya Allah. Ya Allah ya Fatah ya Razak, ya Allah ya Fatah ya Razak, ya Allah ya Fatah ya Razak. Warzuqna ya Allah, warzuqna ya Allah muslimina wal muslimat halalan thayyiban mubarakan fihi ya Allah. Ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif. Allahu latifum bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut
Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbi ya Hayyu ya Qayyum bika astaghis. Agisna ya Allah, agisna ya Allah, agisna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi barakatil Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim